Perjalanan touring Navigate to the Max kembali digelar. Usai Sumatera, Jawa, dan Bali, perjalanan kini memasuki wilayah Sulawesi, tepatnya Sulawesi Selatan. Perjalanan kali ini bakal mengeksplorasi kawasan Makassar dan Tanah Toraja. Rute tersebut dipilih karena menyajikan ragam keindahan sepanjang perjalanan. Toraja pun menawarkan wisata budaya yang sangat kental. Salah satu yang terkenal adalah Rambu Solo. Kami pun berkesempatan menyambangi beberapa makam unik yang ada di sana. Lantas, seperti apa keseruan perjalanan ini dan lokasi mana saja yang wajib Anda kunjungi serta berapa biayanya? Mari kita mulai. Oke, kali ini perjalanan Navigate to the Max Tour de Sulawesi bakal mulai dari dealer Parepare. Setelah tadi dari Makassar berkumpul di Parepare, sekarang mau lanjut. Nanti kita akan finish ke sekitaran Toraja. Nah, gimana keseruannya? Yuk kita lanjut perjalanan ini. Oke, perjalanan Navigate to the Max Tour de Sulawesi bakal segera dimulai. Oke, kita gas. Oke, tadi setelah dari dealer Yamaha, sekarang udah masuk Pinrang, dan sejauh ini jalanannya cukup ramai tapi nggak padat, dan anginnya lumayan kencang, jadi tabrakan angin sampingnya lumayan terasa. Dan harus bisa menyeimbangkan motor karena tabrakan anginnya cukup kencang. Ini sekarang ketemu jalan agak ramai. Nah, tadi habis lewat jalan yang cukup ramai, sekarang masuk ke sekitaran perkampungan. Ini jalannya lurus dan lumayan mulus, dan lagi-lagi hembusan anginnya masih cukup kencang, jadi Anda perlu untuk berhati-hati. Nah, ini masuk jalur pegunungan, jalanannya berkelok-kelok dan juga naik turun. Terus juga beberapa kali ketemu sama truk-truk besar. Tapi jalanannya mulus, cuma di beberapa titik aja tadi sempat agak rusak. Tapi sisanya sih mayoritas mulus. Dan udaranya sejuk di sini. Sekarang jam berapa nih? Jam 4 kurang waktu Sulawesi Selatan. Dan supaya selama perjalanan nggak bosan, tentunya memanfaatkan fitur Y-Connect dari Yamaha X-Max nih. Ini saya sambil dengerin lagu yang tersambung ke intercom. Jadi ya, selain bisa ngobrol ke sesama rider lain, Anda juga bisa mendengarkan lagu.
Asik ya. Oke, tadi habis istirahat dulu di Gunung Nona, daerah Enrekang. Sekarang lanjut lagi. Ya, kalau buat makan-makan di sini harganya masih normal, masih standar. Nah, ini warungnya. Ya, masih normal lah harganya. Ini Gunung Nonanya di sebelah sana. Keren ya. Dan habis ini mau lanjut langsung ke Toraja. Sekarang pukul 5.45. Dan jaraknya masih lumayan cukup jauh. Jadi mari nikmati perjalanan ini. Dan selama perjalanan tentu aja kami memanfaatkan fitur navigasi dari Garmin di Yamaha X-Max ini. Dan jalannya campur-campur, ada yang mulus dan ada yang masih hancur seperti ini, karena ya memang jalanan ini dilewati juga dengan mobil-mobil besar. Tapi untungnya redaman suspensi dari Yamaha X-Max sangat mumpuni, sehingga masih memberikan kenyamanan ketika melewati jalan seperti ini. Oke, nah perjalanan ketemu kondisi gelap. Dan sekarang sekitar pukul 6:30. Saat malam hari, lampu X-Max ini cukup terang, jadi membantu di jalan yang minim penerangan seperti ini. Anda masih bisa melihat dengan jelas kondisi jalannya. Karena ini cukup terang, terus apalagi kalau ditambah menggunakan lampu jauhnya. Lampu jauhnya bakal seperti ini kelihatannya. Nah, cukup terang. Tapi kalau dari belakang, lampu rem X-Max ini lumayan bikin silau. Tuh, kalau bisa dilihat di depan cukup terang lampunya, dan masih lumayan jauh untuk sampai ke Toraja. Jadi ya seru nih jalan malam-malam gini. Dan sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani ini cukup ramai ternyata. Banyak pemukiman, terus juga orang lalu lalang masih cukup banyak. Nah, ini tadi mampir dulu ke sekretariat Enrekang Max Owner. Jadi buat teman-teman yang mau motoran dari Makassar, mau mampir ke Toraja, bisa datang ke sini buat sekedar nongkrong-nongkrong, nambah-nambah teman. Oke, sekarang lanjut perjalanan lagi. Kali ini perjalanan mau menuju ke penginapan di negeri di atas awan di Toraja.
Katanya pemandangannya nanti pagi sih bagus banget. Coba nanti kita buktikan ya. Sekarang jam 7.45. Sampai di Kota Makale Toraya Malabi. Gelap banget jalanannya. Mantap. Keren. Oke, nah tadi habis mampir foto-foto sebentar, lanjut jalan lagi. Ini sayang udah malam jadi nggak banyak yang bisa dilihat. Mungkin nanti pagi nih. Wah, ini rame-rame tempat apa ini? Coba kita lihat. Ini kayak semacam alun-alun bukan sih? Oke, parkir dulu. Sekarang makan malam. Oke, tadi udah selesai makan malam. Sekarang lanjut ke penginapan. Dari tempat makan sekitar 20 kiloan lagi menuju ke penginapan, dan sekarang jam 9 malam. Ini udah di kawasan Toraja sih, dan udaranya lumayan sejuk. Terus X-Max yang saya pakai sejauh ini belum ada kendala sama sekali. Hari ini mau lanjut jalan setelah bermalam di Lente, Toraja Utara. Sekarang mau keliling ke sekitaran Toraja. Nanti ada macam-macam lokasi yang mau kami sambangi. Kira-kira gimana keseruannya? Langsung kita gas. Ini penginapannya kayak gini, malam. Terus bagian depannya view-nya langsung ke arah sana. Mantap pokoknya. Dan penginapannya pun masih terjangkau. Saat hari-hari biasa seperti ini dia cuman range harganya sekitar 500 sampai 700 ribuan rupiah. Tapi tentunya bakal beda kalau pas lagi libur panjang ya. Oke, terus kalau buat makanan masih standar. Lanjut nanti kita bahas sama tempat lainnya. Kira-kira butuh biaya berapa sih kalau mau kunjungan ke Sulawesi Selatan, khususnya Makassar ke Toraja. Lanjut dulu. Ini sudah terpasang. Ini perjalanan kemarin sekitar 330 kiloan dari menuju ke Toraja. Terus kita lanjutkan lagi perjalanan. Nah, ini untuk menuju ke bawah, jalannya cukup sempit. Ya, sebenarnya mirip-mirip sih sama yang semalam. Jadi harus hati-hati karena di sebelah pinggirnya ini lumayan dalam bawah jurangnya.
Terus juga di tikungannya ada pasir-pasir. Cuma sebenarnya nggak terlalu khawatir banget sih, karena X-Max kan udah punya fitur traction control, jadi bisa menunjang keselamatan saat berkendara. Terus juga udah ada ABS-nya. Yang pasti memberikan fitur keselamatan secara maksimal. Pagi ini agak gerimis, tapi ya gerimis pegunungan kayaknya. Nah, ini seperti ini ada tanah dan juga pasir di bagian tengahnya. Habis lewat jalan sempit tadi, ini ketemu jalan besar langsung. Kayaknya barusan ada area yang longsor. Ini langsung ketemu jalannya, cukup mulus. Kabut juga turun. Oke, sekarang bahas pengereman dari Yamaha NMAX ini. Dia performanya masih sama seperti saat dipakai di Bali dan juga di Padang waktu itu. Jadi sebenarnya ini unit motor yang sama. Jadi sekalian menguji ketangguhannya saat dipakai dengan jarak yang ratusan bahkan ribuan kilometer. Pengeremannya masih bekerja dengan sangat baik. Dia empuk, khas Yamaha. Terus juga pakem. Lalu tentunya makin safety karena ada fitur ABS-nya. Oh, ini kabutnya lumayan tebal. Menyenangkan sekali. Tentu ini bisa menjadi salah satu destinasi touring bagi Anda yang mungkin sudah bosan dengan sekitaran Jawa, Sumatera atau Bali. Sulawesi menyajikan spot-spot yang cukup menarik. Serasa memasuki lorong waktu. Nah, ini mulai menipis lagi kabutnya. Nah, setelah tadi jalur pegunungan dengan jurang sisi kiri kanannya, sekarang jalanannya dihadapkan dengan hamparan sawah. Wah, ini keren banget sih. Nah, sekarang masuk ke pusat keramaian. Sepertinya pasar ini. Dan tentunya Yamaha X-Max ketika melewati jalan yang cukup ramai seperti ini cenderung untuk melakukan selap-selip. Ya, motornya 250 cc tapi cukup ringan, jadi nggak ada masalah sama sekali. Terus juga bodinya kelihatannya aja besar, tapi saat dipakai sih masih aman-aman aja. Buat selap-selip nggak takut stang atau spion mentok, karena masih aman. Buat bantingan suspensi, nah kemarin dipakai cukup jauh dari Parepare sampai ke Toraja, itu rasanya masih cukup nyaman. Bantingan suspensinya terasa empuk. Yang di belakang, di depan
Nggak terlalu empuk tapi juga nggak keras, masih oke lah. Nah, ini kalau posisinya agak pelan seperti ini harus stop and go. Lagi-lagi motornya juga terasa ringan. Terus soal handlingnya, berkat perpaduan suspensi tadi, handlingnya masih cukup oke. Dan walaupun suspensi belakangnya empuk, buat nikung-nikung dia rasanya masih cukup nurut. Apalagi kalau Anda tambahkan aksesori damper yang sudah diperkenalkan oleh Yamaha beberapa waktu lalu untuk X-Max, itu pastinya rasanya pasti akan berbeda. Dan tentu motor jadi semakin nurut untuk buat diajak nikung-nikung. Nah, ini destinasi yang pertama hari ini. Welcome to Ketekesu. Wah, ini sepertinya desa adat ya. Banyak souvenir jual di sini. Coba kita lihat nanti di sana ada apa ya. Oke, tadi dari destinasi yang pertama. Sekarang lanjut ke lokasi berikutnya. Dan tadi sempat lihat-lihat di sana ada lokasi pemakaman dari masyarakat Toraja, dan kelihatan juga lubang-lubang guanya, terus juga peti-peti mayatnya seperti itu tadi. Terus tiket masuknya pun cukup murah, tadi sekitar 15 ribuan. Dan di sana selain mendapatkan informasi dan juga ilmu soal budaya, Anda juga bisa membantu masyarakat sekitar dengan membeli macam-macam pernak-pernik khas dari Toraja. Sekarang kita lanjut menuju ke lokasi berikutnya. Oke, makan dulu, makan siang. Oke, habis makan sekarang lanjut jalan. Setelah lewatin jalan besar tadi, sekarang masuk ke lagi-lagi jalan yang nggak terlalu lebar dan masuk ke jalur pegunungan lagi. Ya, Max kembali diuji performanya untuk naik turun pegunungan. Dan sejauh ini mesin 250 cc 1 silindernya dengan beragam penyegarannya seperti yang sudah saya jelaskan di video Navigate to the Max yang Bali maupun Padang. Mesinnya cukup powerful sehingga nggak ada kesulitan sama sekali ketika harus ngelewatin jalur pegunungan. Motornya enak, ditambah dengan pemandangan yang
sangat bagus dari kawasan Sulawesi. Masuk ke kawasan Londa. Apa ini? Oke. Berarti lagi-lagi harus trekking ke atas nanti buat ngeliat ada apa di sini. Oke, parkir dulu. Oke, tadi setelah ke wisata Londa, ini pemakaman keluarga khas Toraja yang masih aktif dipakai sampai sekarang. Dia tiket masuknya 15.000 dan tutup sampai jam 6 sore. Kemudian untuk ke dalam itu dia model gua, jadinya Anda masuk harus menggunakan lampu gitu, dan di sini disediakan lampu beserta pemandunya itu sekitar Rp50.000. Jadi itu biaya yang perlu Anda keluarkan jika ingin datang ke kawasan wisata Londa ini. Oke, kita lanjut dulu. Setelah ini kami akan mengunjungi patung Yesus yang mirip seperti di Rio de Janeiro, Brazil. Oke, kemarin udah bahas dari segi pengereman, terus juga performa, kenyamanan juga sudah saya bahas. Sekarang waktunya fitur. Fitur dari Yamaha X-Pace ini terbilang cukup lengkap untuk di kelasnya. Ya, walaupun dia windshieldnya masih naik turun secara manual, tapi ada banyak fitur yang bisa melengkapi kekurangan itu. Pertama, fitur keselamatan standar, ABS, traction control, itu biasa aja, udah menjadi peranti wajib. Terus selain itu, di setang ini banyak banget tombol-tombolnya. Di kanan ada engine cut off yang terintegrasi dengan starter. Di bawahnya ini ada hazard. Terus di sebelah kiri ada lampu jauh, lampu dekat yang bergabung dengan pass beam. Di bawahnya lampu sen, terus di bawahnya ada klakson. Lalu di sini ada tombol tambahan lagi. Ini untuk tombol menu. Kalau di tampilan musik seperti ini, dia bisa untuk menaik turunkan volume bagian atas dan bawahnya. Nah, sedangkan kalau di fitur navigasi, nah seperti ini. Bentar. Oke, seperti ini. Dia tombol atas bawahnya bisa untuk melakukan zoom in dan zoom out. Nah, gitu. Terus ya seperti yang sudah dibahas di video-video sebelumnya, ada fitur perakiraan cuaca, jam, dan juga konektivitas segala macam. Ada notifikasi juga, pesan dan telepon masuk. Jadi dia membantu banget buat perjalanan touring jarak jauh, supaya Anda nggak merasa bosan gitu ya. Bisa mendengarkan lagu, bisa ngeliat maps juga di sini, nggak takut nyasar. Dan mapsnya ini disupport dari Garmin, salah satu brand yang cukup besar. Kemudian
Ada juga power outlet yang ada di laci sebelah kiri, dan lacinya ini terkunci. Dia dibuka terintegrasi dengan kilas di bagian tengahnya. Jadi nggak khawatir kalau misalkan meninggalkan barang di situ. Kecuali kalau yang kompartemen sebelah kanan, dia hanya pengunci biasa. Jadi walaupun motor mati, dia masih bisa dibuka. Selebihnya masih mirip-mirip aja. Lampu LED, terus juga itu pun dengan lampu sen dan juga lampu remnya. Pencahayaannya cukup terang. Semalam menuju ke penginapan kami ketemu malam, jadinya bisa sekalian nguji bagaimana lampu utamanya bekerja di malam hari. Sekarang rutenya sedikit naik lagi ke pegunungan, dan kalau di maps ini namanya Jalan Pongtiku. Lurus Sopeng, Wajo, wisata Lemo ke kiri. Untuk udaranya di Sulawesi Selatan ini masih cukup enak, nggak panas, nggak juga yang dingin banget gitu, nggak, biasa aja, tapi enak buat motoran. Oke, ini semakin naik posisinya, ada di kawasan pegunungan. Kembali menemui jalan berkelok-kelok, tapi nggak ada masalah sama sekali dengan Yamaha X-Max. Dia dengan mudah diajak berbelok ke arah yang Anda inginkan. Nih kok nggak patah-patah begini, keren. Asik. Dan dia tenaganya selalu isi si X-Max ini, jadi nggak ada masalah sama sekali. Wow. Nah itu patungnya di atas, udah kelihatan. Oke, kita cari parkiran dulu ya. Wah, ternyata jalan nanjaknya berbatu. Oke, kita cobain. Dan kita coba redaman suspensinya. Nyaman banget. Mantap sekali. Oke, perjalanan lanjut lagi. Setelah dari patung tadi, sekarang menuju ke tempat makan, terus mau ke penginapan. Oke, barusan makan dulu, terus sekarang balik ke hotel. Jadi sebenarnya perjalanan hari ini nggak terlalu banyak, keliling-keliling Toraja aja. Sini kilometernya cuma 384,5, jadi nggak sampai 100 kilo untuk hari ini. Oke, sampai di hotel. Nginep di hotel apa ini? Ultra.
Oke, perjalanan selesai di 400 km dan konsumsi bahan bakarnya apa kita lihat 27 km per liter dengan rata-rata kecepatan 42 km per jam. Oke, itu dia keseruan perjalanan hari ini. Oke, selamat pagi. Hari ini hari terakhir rangkaian perjalanan Yamaha X-Max Navigate to the Max Tour de Sulawesi. Dan perjalanan hari ini akan menempuh ke kawasan Makassar lagi, tapi kayaknya hari ini bakal sampai ke Parepare aja. Oke, lanjut. Oke, mari nikmati perjalanan. Oke, selamat datang di kota Makale, Toraya Malabi. Ini perbatasan ke Toraja. Mantap. Temu jalanan yang belok-belok ini. X-Max terbaru, nurut banget. Terus juga stabil banget motornya. Dan jadi sangat menyenangkan. Apalagi di kecepatan tinggi juga cukup stabil motornya. Dan ini full jalur perbukitan dari tadi, yang menyenangkan sekali jalannya. Iya. Nah, ini lari 90, cukup stabil motornya. Tapi kalau berkendara di sini harus ekstra hati-hati karena di tikungannya beberapa ada yang berpasir dan juga berkerikil. Jadi kalau Anda tiba-tiba melakukan pengereman bisa berisiko tergelincir. Selain jalannya yang bagus, pemandangannya juga keren. Dan udaranya juga segar. Jadi salah satu tujuan lokasi touring yang cukup seru. Jalan yang mulus dan berkelok berpadu dengan motor enak dan juga musik favorit Anda yang bisa Anda nyalakan di layar instrumennya. Sebuah kombinasi yang sempurna. Oke, lanjutin perjalanan lagi. Tadi habis mampir sebentar buat istirahat, minum-minum. Sekarang lanjut lagi. Oh iya, salah satu fitur yang cukup canggih di Yamaha X-Max ini adalah perkiraan cuaca. Jadi ketika Anda ingin melakukan perjalanan jauh terus mempersiapkan barang, jadi di sini ketahuan dalam maksimal 3 jam ke depan cuacanya seperti apa. Jadi bermanfaat banget buat
manajemen barang. Kalau memang diperkirakan bakal hujan, jadi bisa mempersiapkan jas hujan di bagian paling atas gitu. Sejauh ini perjalanan udah sekitar 484,4 km. Ya masih sekitar 1 atau 2 jam lagi sampai ke Parepare. Tapi perjalanan yang jauh nggak berasa kalau jalanannya emang seru buat dilewatin kayak gini. Oke, sekarang udah sampai di kota lagi. Artinya perjalanan bakal segera berakhir. Jadi kurang lebih seperti itu perjalanan Navigate to the Max Tour de Sulawesi edisi 2023. Dan itu juga beberapa lokasi yang bisa Anda sambangi ketika berkunjung ke Toraja atau ke Sumatera Selatan, sekitaran Makassar. Jadi bagaimana menurut Anda keseruan dari perjalanan ini? Apakah Anda juga tertarik untuk mengunjungi lokasi ini? Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar di bawah. Dan kalau memang ada lokasi-lokasi yang cocok untuk disambangi dengan melakukan touring, tuliskan rekomendasinya juga di kolom komentar. Jadi kurang lebih seperti itu perjalanan kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini sampai habis dan juga sudah like serta subscribe channel Auto Rider. Sampai jumpa di perjalanan touring berikutnya.